semuanya, hai guys, perkenalkan nama saya Putri Nabila Agustia dari Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menampilkan sebuah video sebagai tugas mata kuliah biologi dan klasifikasi tanaman dengan materi evolusi tumbuhan dan hewan dengan dosen pengampu Bapak Nur Cahyo Widiodaru Saputro, SSI MSc. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Terima kasih. Pengertian evolusi. Evolusi adalah proses perubahan secara berangsur-angsur atau bertingkat, di mana sesuatu berubah menjadi bentuk lain yang biasanya menjadi lebih kompleks atau rumit, ataupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik. Adapun evolusi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya yang dialami secara perlahan dan dalam waktu yang lama. Adapun teori-teori evolusi. Teori pertama yaitu dari Jean-Baptiste de Lamarck. Lamarck mengajukan teori evolusi jauh sebelum Darwin mengemukakan tentang teori evolusinya. Lamarck mengemukakan teorinya yang dikenal dengan paham use and disuse atau digunakan dan tidak digunakan dalam bentuk postulat sebagai berikut. Yang pertama yaitu semua organisme mempunyai kemampuan menjadi organisme yang lebih kompleks. Yang kedua, organisme dapat berubah menjadi respon terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, organ tubuh makhluk hidup yang sering digunakan akan berkembang terus, sedangkan organ yang tidak sering digunakan akan mengalami atrofi atau penyusutan, bahkan mereduksi atau hilang. Teori yang kedua yaitu dari August Weismann. Dalam teorinya dinyatakan bahwa evolusi terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetis. Perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Evolusi menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Teori yang ketiga yaitu dari Charles Darwin. Teori evolusi yang masih dipakai sampai sekarang yaitu teori seleksi alam yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Teori tersebut menyatakan seluruh spesies memiliki kemampuan untuk meningkatkan populasi mereka secara eksponensial bila seluruh individu yang lahir dapat sukses bereproduksi. Populasi cenderung tetap stabil kecuali terjadi perubahan musiman. Sumber daya yang terdapat di alam berada dalam jumlah yang terbatas. Setiap individu dari suatu populasi memiliki karakter yang sangat bervariasi. Tidak terdapat dua individu yang sama. Variasi yang terdapat pada individu tersebut diturunkan kepada keturunannya. Teori terakhir yaitu dari teori Darwin dan Wallace. Teori evolusi menganggap bahwa keberadaan spesies tanaman dan hewan berasal dari organisme yang sederhana berjuta-juta tahun yang lalu. Darwin on the Origin of Species pada tahun 1859 dipengaruhi oleh prinsip uniformitarianisme. Mekanisme evolusi. Yang pertama, natural selection, yang kedua, genetic drive, yang ketiga, mutation, yang keempat gene atau flow, dan yang terakhir rekombinasi seksual. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya evolusi. Faktor pertama yaitu ada mutasi gen, kedua seleksi alam, ketiga aliran gen atau gen flow, yang keempat hanyutan genetik atau genetic drive, yang kelima perkawinan tak acak, yang keenam rekombinasi gen, yang ketujuh migrasi. Dan migrasi dibagi menjadi dua, ada emigrasi dan imigrasi. Pengertian spesiasi atau terbentuknya spesies baru. Spesiasi merupakan sebuah proses evolusi munculnya spesies baru. Terdapat 4 jenis spesiasi alami tergantung pada sejauh mana populasi yang berspesiasi terisolasi secara geografis dari satu populasi ke yang lainnya. Berikut adalah sebab-sebab terjadinya spesiasi. Yang pertama, isolasi geografis. Yang kedua, isolasi reproduksi. Atau dibagi menjadi dua,
Ada isolasi sebelum perkawinan dan isolasi setelah perkawinan. Isolasi sebelum perkawinan yang pertama yaitu isolasi habitat, yang kedua perilaku, ketiga mekanik, keempat musim, dan yang terakhir gamet. Isolasi setelah perkawinan, terbentuknya bastar mandul, terbentuknya bastar mati bujang, dan yang terakhir yaitu ada radiasi adaptif. Pengertian evolusi tumbuhan. Evolusi tumbuhan menurut sampel DKK pada tahun 2003 berdasarkan catatan fosil yang ada, sejarah adaptasi daratan oleh tumbuhan terdapat 4 periode utama evolusi tumbuhan. Periode tersebut merupakan radiasi adaptif yang mengikuti evolusi struktur bagi peluang kehidupan di darat. Keempat periode utama dalam evolusi tumbuhan yaitu periode pertama, evolusi yaitu selama masa Ordovisian zaman Paleozoikum sekitar 475 juta tahun yang silam. Asal mula tumbuhan diduga berasal dari nenek moyang akuatik dan dikenal sebagai Bryophyta termasuk lumut. Periode kedua, diversifikasi tumbuhan vaskular selama masa Devon awal sekitar 420 juta tahun silam, di mana tumbuhan vaskular pertama tidak memiliki biji dan keadaan ini masih ditemukan pada paku-pakuan. Periode ketiga, dimulai dengan kemunculan biji yaitu struktur yang mempercepat kolonisasi daratan dengan cara melindungi embrio tumbuhan dari kekeringan dan ancaman lainnya. Periode keempat, evolusi tumbuhan terjadi pada masa Kreta zaman Mesozoikum sekitar 130 juta tahun yang lalu. Periode ini ditandai dengan kemunculan tumbuhan berbunga yang memiliki struktur reproduksi yang agak rumit, di mana biji dilindungi oleh ruangan yang disebut ovarium. Evolusi tanaman padi. Nenek moyang padi berasal dari Cina. Penelusuran terhadap evolusi ribuan tahun tanaman padi memberi informasi mengenai asal-muasal tanaman pangan ini. Peneliti genetika menyimpulkan padi berasal dari Cina. Padi atau Oryza sativa merupakan salah satu spesies tanaman pangan tertua di dunia. Tanaman ini diketahui memiliki puluhan ribu varietas. Dua subspesies utama padi di dunia adalah Japonica atau Indica. Padi pada hidangan sushi misalnya merupakan jenis Japonica, sementara butir padi yang lebih panjang dan tebal pada hidangan risotto merupakan jenis Indica. Akibat keragaman varietas ini, asal-muasal padi menjadi perdebatan hangat di kalangan peneliti. Sebuah teori yang menyebutkan padi berasal dari induk yang sama mengisyaratkan Indica dan Japonica merupakan bentuk domestifikasi dari padi liar jenis Origa rupipogon. Teori ini menyebutkan padi berasal dari beragam induk. Teori ini mendapat dukungan luas karena terdapat perbedaan genetik yang mencolok antara padi dengan Indica dan Japonica. Studi terbaru peneliti gabungan dari Universitas New York, Universitas Washington, Universitas Purdue, dan Universitas Stanford membandingkan 630 pecahan gen pada kromosom tertentu dari berbagai varietas padi liar maupun yang terdomestifikasi dengan teknik pemodelan yang mirip dengan penelitian gen manusia. Didapatkan urutan gen lebih konsisten dengan teori induk yang sama. Peneliti juga menelusuri kapan evolusi padi terjadi untuk pertama kali. Penelusuran ini menunjukkan padi muncul pertama kali sekitar 8.200 tahun lampau, sementara jenis Japonica dan Indica terpisah satu sama lain sekitar 3.900 tahun lalu. Hasil studi ini konsisten dengan bukti arkeologi yang memperlihatkan budidaya padi pertama kali terjadi di lembah Yangtze Cina sekitar 8.000 sampai 9.000 tahun lalu, sementara budidaya padi di sekitar Sungai Gangga baru terjadi sekitar 4.000 tahun lalu. Ketika padi dibawa dari Cina ke India oleh pedagang dan petani yang berimigrasi, terjadi persilangan antara padi asli dengan padi liar India, ujar ahli biologi dari Universitas New York.
Sehingga budidaya padi yang sebelumnya diperkirakan bermula di India ternyata berasal dari Cina. Menurut Profesor Biologi dari Universitas Washington, Mary Dale Silton, studi ini menunjukkan pemikiran baru bisa didapatkan melalui gabungan ilmu genetika, informatika, dan pemodelan. Ia juga mengatakan penelitian filogenesis padi sangat penting karena tanaman ini berhubungan langsung dengan penyebaran manusia di seluruh Asia. Evolusi hewan. Protista dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada Porifera, yang kedua Cnidaria, dan yang ketiga Platyhelminthes. Platyhelminthes yaitu ada Mollusca, Annelida, Nematoda, Echinodermata, dan Chordata. Bukti-bukti evolusi. Bukti pertama yaitu fosil sebagai bukti evolusi. Kata fosil berasal dari bahasa Latin podere, artinya menggali. Oleh karena itu, fosil dapat diartikan sebagai sisa-sisa makhluk hidup yang telah membantu atau terperangkap di dalamnya. Fosil ditemukan pada berupa tulang-tulang dan jejak yang sangat membantu. Ilmu yang mempelajari tentang fosil disebut paleontologi. Sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang ditemukan pada bantuan sedimen memberikan informasi mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Bukti-bukti ini menunjukkan fakta bahwa telah ada variasi makhluk hidup. Contoh fosil bukti evolusi. Salah satu fosil yang ditemukan dalam keadaan lengkap adalah fosil kuda. Fosil kuda ini ditemukan pada hampir semua periode geologi. Kuda pertama kali diperkirakan hidup sekitar 60 juta tahun yang lalu, pada zaman Eosin. Kuda pertama ini diberi nama Hyracotherium atau Eohophus. Dari kerangka fosil ditunjukkan bahwa kuda pertama berukuran sebesar kucing berevolusi menjadi kuda berukuran sekarang. Yang kedua yaitu homologi analogi sebagai bukti evolusi. Struktur fisik makhluk hidup memberikan petunjuk terhadap struktur fisik nenek moyangnya. Teori evolusi Darwin menyatakan bahwa satu spesies dapat membentuk spesies yang lain. Persamaan struktur merupakan petunjuk bahwa hewan-hewan ini memiliki nenek moyang yang sama. Ketika spesies yang berbeda berevolusi, seleksi alam menghasilkan modifikasi yang teradaptasi pada lingkungan yang berbeda. Struktur tubuh dengan fungsi berbeda tetapi mempunyai bentuk asal yang sama disebut struktur homolog. Sebaliknya, organ-organ yang sama fungsinya tetapi memiliki asal-usul yang berbeda disebut analog. Contoh homologi bukti evolusi. Misalnya, tangan manusia dan sayap burung. Tangan manusia lebih cocok untuk memegang, sedangkan sayap burung lebih cocok untuk terbang. Contoh analogi bukti evolusi. Contoh analogi adalah sayap burung analog dengan sayap serangga. Macam-macam anggota gerak itu pada spesies-spesies tersebut mengalami modifikasi yang adaptif. Evolusi ikan. Adapun gambarnya sebagai berikut. Evolusi ikan, sebuah tim paleontologi internasional dari Flinders University di Australia dan Universitas di Kanada telah mengungkapkan spesimen ikan seperti yang dijelaskan dalam jurnal Nature. Evolusi ikan menjadi tetrapoda, lalu hewan vertebrata berkaki 4 adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah kehidupan. Vertebrata atau hewan bertulang belakang kemudian dapat meninggalkan air dan menaklukkan daratan. Untuk menyelesaikan transisi ini, salah satu perubahan paling signifikan adalah evolusi tangan dan kaki. Untuk memahami evolusi dari sirip ikan menjadi anggota tubuh tetrapoda, para paleontologi mempelajari fosil-fosil ikan bersirip lobus dan sekaligus tetrapoda ini dari periode Devon pada 393 sampai 359 juta tahun yang lalu yang dikenal sebagai Elpistosteghalia. Ini termasuk ikan Tiktaalik yang hidup sekitar 375 juta tahun yang lalu yang ditemukan di Atlantik Kanada.
yang diketahui hanya dari spesimen yang tidak lengkap. Asal-usul jari berkaitan dengan pengembangan kemampuan ikan untuk menopang bobotnya di air dangkal atau untuk perjalanan singkat di darat. Meningkatnya jumlah tulang kecil di sirip memungkinkan lebih banyak fleksibilitas tubuh untuk membagi bobotnya melalui sirip. Struktur lain yang diungkapkan penelitian mengenai struktur tulang lengan atas atau humerus yang juga menunjukkan fitur yang juga dimiliki oleh hewan-hewan amfibi awal. Elpistostage belum tentu leluhur kita, tetapi terdekat kita bisa mendapatkan fosil transisional yang sebenarnya, perantara antara ikan dan tetrapoda. Elpistostage adalah predator terbesar yang hidup di habitat laut dangkal hingga muara Quebec sekitar 380 juta tahun yang lalu. Ia memiliki taring tajam yang kuat di mulutnya sehingga bisa memakan beberapa ikan bersirip-lobus yang lebih besar yang telah ditemukan menjadi fosil di dalam endapan yang sama. Elpistostage awalnya julukan dari sebagian kecil atap tengkorak ditemukan di batuan fosil tebing tanaman nasional Moguasa, Quebec, dan telah dijelaskan pada tahun 1938 sebagai tetrapoda awal. Bagian lain dari tengkorak binatang misterius ini ditemukan dan dijelaskan pada tahun 1985, menunjukkan bahwa ia benar-benar ikan bersirip-lobus yang telah maju. Spesimen lengkap terbaru yang luar biasa dari Elpistostage ditemukan pada tahun 2010. Sekian video dari saya.